Pengaruh kebijakan kerja paksa. Kerja rodi memiliki arti kerja tanpa upah, tanpa istirahat demi membangun sebuah benteng dan jalan raya, tanpa membantah apa yang telah diperintahkan oleh tentara Belanda dan menuruti apa yang diperintahkannya. Setelah lebih kurang 200 tahun berkuasa, akhirnya FOC Company mengalami kemunduran dan kebangkrutan. Hal ini disebabkan banyak biaya perang yang dikeluarkan untuk mengatasi perlawanan penduduk. Terjadinya korupsi di antara pegawai-pegawainya dan timbulnya persaingan dengan kongsi-kongsi dagang yang lain. Faktor-faktor itulah akhirnya pada tanggal 31 Desember 1799 secara resmi FOC dibubarkan. Kekuasaan FOC kemudian diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi koloni Belanda di Indonesia. Pada tanggal 1 Januari 1808, Louis Napoleon kemudian mengirim Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal dengan tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris. Selain itu, juga diberi tugas mengatur pemerintahan di Indonesia. Pada tanggal 15 Januari 1808, Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Louis. Daendels bebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda sebagai Gubernur Jenderal. Langkah-langkah yang ditempuh Daendels antara lain sebagai berikut. A. Meningkatkan jumlah tentara dengan jalan mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. B. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. C. Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. D. Membangun jalan raya dari Anver hingga Panarukan sepanjang 11.100 km. 3. Pengaruh sistem sewa tanah kemenangan Inggris dalam perang melawan Belanda-Perancis menandai berakhirnya kekuasaan Belanda di Nusantara. Kekuasaan Inggris di Indonesia mencangkup Jawa, Palembang, Banjarmasin, Makassar, Madura, dan Sunda Kecil. Pusat pemerintahan Inggris atas Indonesia berkedudukan di Madras, India dengan Lord Minto sebagai Gubernur Jenderal. Sistem sewa tanah yaitu sistem pertanian di mana para petani atas kehendaknya sendiri menanam dagangan, cash crops, serta yang dapat diekspor ke luar negeri. A. Latar belakang diterapkannya sewa tanah. Gagasan Raffles mengenal sewa tanah ini dilatar belakangi oleh keadaan Jawa yang tidak memuaskan dan tidak adanya kebebasan berusaha. Gagasan dan cita-cita Raffles merupakan pengaruh dari revolusi Perancis, yaitu prinsip kebebasan, persamaan, serta persaudaraan, yang semula tidak ada pada masa Belanda. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem monopoli yang diterapkan pemerintah Belanda. Sistem monopoli yang diterapkan oleh pemerintah Belanda ini pada masa Raffles diganti dengan perdagangan bebas. Sistem sewa tanah. Sewa tanah diperkenalkan di Laos semasa pemerintahan peralihan Inggris 1811 sampai dengan 1816 oleh Gubernur Jenderal Stamford Raffles yang banyak menghidupkan gagasan sewa tanah di sistem pendapatan dari tanah India Inggris. Tujuan sewa tanah yaitu untuk meningkatkan tingkat kemakmuran produk di Jawa dan merangsang produk tanaman dagangan. Gubernur Jenderal Stamford Raffles ingin menciptakan suatu sistem ekonomi di Jawa yang bebas dari segala unsur paksaan dalam rangkaian kerjasama dengan raja-raja dan para bupati. 1. Aspek pelaksanaan sistem sewa tanah. Aspek-aspek yang terdapat dalam pelaksanaan sistem sewa tanah sebagai berikut. A. Penyelenggaraan sistem pemerintah atas dasar modern. B. Pelaksanaan pembungkusan sewa. C. Penanaman tanaman dagangan untuk diekspor. 2. Hal yang ingin dicapai dalam sistem sewa tanah. 2 hal yang ingin dicapai oleh Raffles melalui sistem sewa tanah ini adalah sebagai berikut. A. Memberikan kebebasan berusaha kepada para petani Jawa melalui pajak tanah. B. Mengefektifkan sistem administrasi Eropa yang berarti penduduk pribumi akan mengenal ide-ide Eropa mengenai kejujuran, ekonomi, dan keadilan.
rakyat diposisikan sebagai penyewa tanah. Karena tanah adalah milik pemerintah, sehingga untuk memanfaatkan tanah tersebut untuk menghasilkan tanaman yang nantinya akan dijual. Dan uang yang didapatkan sebagian kemudian digunakan untuk membayar pajak dan sewa tanah tersebut. Setiap orang dibebaskan menanam apa saja untuk tanaman ekspor dan bebas menjualnya kepada siapa saja di pasar yang telah disediakan oleh pemerintah. Demikian, mereka kemudian menyerahkan urusan menjual hasil pertanian kepada para kepala-kepala desa untuk menjualnya di pasar bebas. 3. Tanaman dan sistem perdagangan pada masa sewa tanah. Pada sistem sewa tanah, petani diberi kebebasan untuk menanam apapun yang mereka kehendaki. Namun, gantinya rakyat mulai dibebani dengan sistem pajak. Kebebasan untuk menanam tanaman tersebut tidak dapat dilaksanakan di semua daerah di Pulau Jawa.